Sebelum kita membahas secara spesifik mengenai XAMPP, kita perlu menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting mengenai apa itu Local Development Server atau yang biasa kita sebut sebagai localhost. Untuk memahaminya, kita harus tahu cara kerja situs web dan apa yang terjadi di latar belakang saat kita mengunjungi situs web. Ada dua bagian situs web. Frontend, apa yang klien lihat, apa yang dilihat oleh klien, dan backend, apa yang ditangani server. Klien adalah perangkat apapun yang mencoba mengakses situs web, tetapi ketika klien mengirim permintaan untuk melihat situs web, kemana permintaan itu pergi? Ya, jawabannya ialah server. Anda dapat menganggap server sebagai gudang di lokasi yang jauh di mana situs web beserta semua sumber dayanya disimpan dengan aman. Kita sekarang tahu bahwa penting untuk memiliki semacam ruang penyimpanan yang dapat diakses tempat Anda menghost situs web Anda, yang karenanya Anda perlu menyewa ruang untuk hosting situs web. Namun menyewa ruang ini membutuhkan biaya. Terus, setelah situs masuk ke server utama, biasanya situs tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Mungkin ada masalah keamanan, bug, atau banyak masalah lainnya. Jadi, apakah Anda mengembangkan situs web untuk proyek perguruan tinggi atau usaha lain? Tidak masuk akal untuk menghabiskan uang yang itu setelah tinggi dengan situs web yang sedang dibangun, tidak lengkap atau belum diizinkan sebenarnya. Dari sini, server pengembangan lokal merupakan jawaban untuk memecahkan masalah ini. Server lokal berjalan pada mesin yang sama dengan yang digunakan pengembang untuk membuat dan mengakses situs web. Dengan demikian, ini memungkinkan mesin tersebut untuk bertindak sebagai klien dan server. Anda bahkan tidak perlu terhubung ke internet untuk menjalankan situs web. SAMP adalah salah satu jenis server pengembangan lokal yang merupakan jenis teknologi pengembangan web yang sangat penting. SAMP membuat ulang lingkungan server web yang sebenarnya, sehingga Anda dapat menjalankan kode situs web Anda, mengujinya secara menyeluruh, dan kemudian melanjutkan ke tahap penerapan. SAMP merupakan pengembangan dari LAMP, L for Linux, A for Apache, M for MySQL, and P for PHP, Perl, and Python. SAMP ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Oswald Seidler dan Kai Fogel pada tahun 2002. Proyek mereka ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan Apache Web Server. XAMPP adalah singkatan yang terdiri dari setiap hurufnya. X untuk cross platform atau multi-platform, yang berarti program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. A for Apache, yang merupakan server aplikasi web. Tugas utamanya ialah untuk menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna terhadap kode PHP yang sudah dituliskan oleh pembuat halaman web. Kemudian M untuk MySQL atau Maria Database, sebuah server aplikasi dari database. Kemudian P untuk PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan sebuah bahasa pemrograman dari web. Digunakan untuk membuat halaman web dinamis, di mana sistem manajemen database yang sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. Namun, PHP juga mendukung pengelolaan sistem database Oracle, Microsoft Access, Interbase, DBase, PostgreSQL, dan sebagainya. Kemudian P untuk Perl, merupakan bahasa pemrograman untuk semua tujuan. Pertama kali dikembangkan oleh Larry Wall, mesin Unix. Perl dirilis pertama kali tanggal 18 Desember 1987 yang ditandai dengan keluarnya Perl 1. Jadi, apa yang dimaksud dengan XAMPP? XAMPP adalah sebuah perangkat lunak yang bebas, yang mana mendukung oleh banyaknya sistem operasi, serta merupakan suatu kompilasi dari beberapa bentuk program. XAMPP ialah merupakan dari salah satu bentuk paket instalasi Apache MySQL Instant
dan PHP yang bisa kita pakai untuk membantu sebuah proses dari instalasi dari ketiga jenis produk tersebut. Kemudian, untuk fungsi exam sendiri ini ialah sebagai sebuah server yang bisa berdiri sendiri atau disebut sebagai localhost, serta terdiri dari beberapa macam program yang antara lain yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database, dan juga penerjemah suatu bahasa yang mana ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman yaitu PHP dan Perl. Kemudian bagian-bagian dari exam. Yang pertama ada htdocs, sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas seperti PHP, HTML, dan script lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Kemudian ada phpMyAdmin, sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer atau laptop untuk mengakses phpMyAdmin, yakni dengan membuka browser internet Mozilla atau Chrome, lalu ketikkan alamat yang tertera pada layar, maka akan muncul tampilannya. Berikut merupakan tampilan gambar di atas merupakan tampilan dari phpMyAdmin. Kemudian yang ketiga, bagian dari exam adalah control panel yang merupakan sebuah layanan untuk mengelola SAM, baik untuk mengontrol start atau stop exam serta layanan service lainnya secara online di dalam hosting atau VPS dikenal cPanel. Kelebihan dari exam. Yang pertama, exam itu multi-platform. Artinya mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Seperti yang saya singgung sebelumnya, exam dapat diaplikasikan baik itu di Windows, Linux, macOS, dan lainnya. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kemudian, kelebihan yang kedua ialah exam itu free. Database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh web developer. Kemudian yang ketiga, kapasitasnya. Di exam terdapat sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 miliar. Kemudian yang mungkin kelebihan yang terakhir, mungkin kelebihan yang keempat dari exam hanya ialah kecepatannya. Yang ini merupakan bisa dibilang sebagai kelebihan utama dari exam. Yang tentunya selain kelebihan, exam itu tentunya juga memiliki beberapa kekurangan. Yang mana yang pertama, exam tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Yang kedua, kekurangannya ialah mungkin exam memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi closed